Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Video kali ini adalah video yang kedua dari pembahasan buku Gakushudo mengenai simulasi JLPT N5. Untuk kali ini kita akan melanjutkan sesi Mojigoi, tepatnya pada Mongdaisang to Mongdaiyong. Oke, hajime mashou. Mongdaisang wa sampai jini arimas. Pertama-tama kita baca dulu perintahnya, yaitu Hako ni nani o iremasu ka? Ichi, ni, sang, yon kara ichiban ii mono hitotsu erande kudasai. Maksudnya adalah apa yang akan Anda masukkan ke dalam kurung. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan jawaban 1, 2, 3, atau 4. Jadi di sini supaya kita bisa menjawab dengan benar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca keseluruhan soal, mengerti arti dari masing-masing kosakatanya, dan memahami konteks arti kalimatnya. Langsung saja kita coba dari soal yang pertama. Niju ichibang. Kono kyoshitsu wa amari tadashi kotae wa 2番です。きれいじゃないです。この教室はあまりきれいじゃないです。Yang bisa kita artikan, kelas ini tidak begitu indah. Atau bisa juga kita artikan, kelas ini tidak begitu bersih. Karena kalimat ini menggunakan kata keterangan amari, yang mana harus menuntut kita untuk mengakhiri kalimatnya menggunakan bentuk negatif. Sedangkan kire ini merupakan kata sifat na. Untuk kata sifat na, bentuk negatifnya dari kata kire ini ada dua kemungkinan saja. Yang pertama, kire ja arimasen. Atau yang kedua, kire janai desu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Niju nibang. Uta o utatte kudasai. Tadashi kotae wa 2番です。Untuk bagian soal ini, kita perhatikan bagian pilihan jawabannya ini sangat mirip sekali. Kita lihat di pilihan nomor 1 ada utate, tidak ada tsu kecil di antara ta dan te. Sang, utaite, ini tidak ada artinya ya. Yongbang, utate, tsu kecilnya berada di antara u dan huruf ta. Sedangkan jika kita menggunakan utate, ini berasal dari kata kerja kelompok 1 utaimas. Karena sebelum mas ini ada huruf hiragana i, maka masnya dihilangkan, huruf hiragana i ini diganti dengan ette, utate. Jadi, jika saat menghadapi soal semacam ini, kita juga harus dituntut untuk berhati-hati dalam membaca pilihan jawaban yang memiliki kemiripan penulisan hiragana. Hai, niju sangbang. Kare wa nani mo iwanai de dekakemashita. Tadashi kotae wa sang. Kita bisa mengartikan kalimat ini menjadi dia pergi keluar dengan tanpa mengatakan apapun. Nani mo iwanai de. Iwanai ini berasal dari kata kerja imaseng, tidak mengatakan. Imaseng harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk nai. Iwanai, termasuk kata kerja kelompok 1 ya. Iwanai de ini bisa kita artikan dengan tanpa. Jika iwanai de ini ditempatkan di tengah-tengah kalimat. Nani mo iwanai de dekakemashita. Pergi keluar dengan tanpa mengatakan apapun. Sebetulnya pola kalimat ini termasuk dalam ranah pola kalimat N4 ya. Tapi di buku ini sudah disajikan di ranah JLPT N5. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita bisa tahu bagaimana cara untuk menjawabnya. Untuk pola kalimat naide yang diikuti dengan kata kerja, ini bisa kita artikan kita melakukan aktivitas A dengan tanpa melakukan aktivitas B. Misalkan contoh kalimatnya sebagai berikut. Saya pergi keluar dengan tanpa membawa payung.
Kasao motanai de dekakemashita. Saya pergi keluar dengan tanpa membawa payung. Untuk bagian motanai de ini berasal dari kata kerja mochimaseng. Diganti menjadi bentuk futsuke menjadi motanai. Motanai de dekakemashita. Contoh kalimat yang lain, saya minum kopi dengan tanpa memasukkan gula. Dengan tanpa memasukkan gula, tidak memasukkan gula. Sato irenai de kohi o nomimasu. Sato irenai de, dengan tanpa memasukkan gula. Irenai ini berasal dari kata kerja iremaseng, diubah menjadi bentuk futsuke, irenai. Ditambahkan de, baru digabungkan dengan kalimat berikutnya. Hai, niju yongbang. Asa gohan o tabete kara gakko e ikimashou. Tadashi kotae wa ichi. Tabete. Karena di sini kita harus menggunakan pola kalimat tekara yang artinya adalah setelah. Asa gohan o tabete kara, setelah makan pagi. Gakko e ikimashou, ayo pergi ke sekolah. Untuk kata kerja tabemas, bentuk T-nya adalah tabete. Jadi jawaban yang benar adalah ichi. Hai, niju gobang. Kalimatnya adalah kazeo hite atama ga itai desu. Tadashi kotae wa yongbang. Hite ini berasal dari kata kerja hikimas. Jika kita gabungkan dengan kazeo hikimas, maka artinya adalah masuk angin. Harus kita ubah menjadi bentuk T, yaitu hite, bentuk T yang benar, karena kalimat ini bisa kita artikan dan. Jadi, arti keseluruhannya adalah saya masuk angin dan kepala sakit. Jika minasang menemukan kalimat yang diakhiri dengan eng des, maka ini tidak mengubah arti kalimat ya, tapi memberikan maksud bahwa kalimat yang disampaikan ini benar-benar ditekankan penyampaiannya oleh si pembicara. Hai, niju rokubang. Pati ni iku hito te o agete kudasai. Tadashi kotae wa ni iku. Kalimat ini menggunakan noun modifier atau modifikasi kata benda. Kata benda yang dimodifikasi adalah bagian hito. Oleh karena itu, jika kita menggunakan modifikasi kata benda yang menggunakan kata kerja, maka kata kerjanya harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk futsuke. Ikimas diubah menjadi futsuke sehingga hasilnya menjadi iku. Patini iku hito. Orang yang akan pergi ke pesta. Hai, niju nanabang. Mo sukoshi shizuka ni aruite kudasai. Tadashi kotae wa sanbang. Shizuka ni. Kalimat ini bisa kita artikan tolong berjalan dengan lebih tenang lagi. Shizuka ni aruite kudasai. Fokus utama dari kalimat ini adalah adanya penggabungan kata sifatna, yaitu shizuka, dengan kata kerja. Kata kerjanya adalah aruite kudasai, tolong berjalanlah. Untuk menggabungkan kata sifatna dengan kata kerja, maka ini diperlukan partikel ni. Shizuka ni aruite kudasai. Hai, 28番. Senshu shigoto ga isogashikute taihen deshita. Tadashi kotae wa 3番. Kalimat ini bisa kita artikan pekerjaan minggu lalu sibuk dan berat untuk dilakukan. Taihen. Taihen merupakan kata sifatna. Oleh karena itu, untuk mengakhiri kalimat dengan tensis lampau, karena di sini kita menggunakan kata keterangan senshu, maka yang tepat diakhiri dengan taihen deshita. Hai, 29番. Kion ga dandang atatakaku narimashita. Tadashi kotae wa ni atatakaku narimashita. Kita lihat dulu artinya. Kion ga dandang atatakaku narimashita. Kion, suhu udaranya berangsur-angsur menjadi hangat.
Fokus utama dari kalimat ini adalah penggabungan kata sifat i dengan kata kerja. Kata kerja yang digunakan lebih spesifik yaitu narimas, menjadi. Kemudian untuk kata sifat i, jika akan digabungkan dengan kata kerja, maka caranya kita harus mengubah atau mengganti huruf hiragana i paling belakang dari kata sifat i menggunakan ku, atatakai, hangat, atatakaku narimashita, menjadi hangat. Hai, Sangju Bang, watashi wa Nihon no kaisha de hatarakitai desu. Tadashi kotae wa 4, hatarakitai, ingin bekerja. Lebih lengkapnya artinya adalah saya ingin bekerja di perusahaan Jepang. Kalimat soal ini menggunakan pola kalimat keinginan yang berupa aktivitas, ingin bekerja. Jika kita membuat kalimat dengan maksud keinginan melakukan suatu hal, maka caranya menggunakan kata kerja bentuk mas, bagian masnya dihilangkan diganti dengan tai des. Hatarakimasu, bekerja. Hatarakitai desu, ingin bekerja. Pertama-tama kita baca dulu perintahnya, yaitu Seng no bunto daitai onaji imi no bunga arimasu. Ada kalimat yang artinya sebagian besar ini mirip atau sama dengan kalimat yang ada garis bawahnya. Ichi, ni, sang, yon, kara, ichiban ii mono hitotsu erande kudasai. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari pilihan jawaban 1, 2, 3, atau 4. Jadi fokus utama pada Mongdai Yong ini adalah penggunaan sinonim ya, atau kata-kata yang memiliki makna yang mirip. Hai, Sanju Ichibang, Kino no eiga wa tsumarana katta desu. Kalimat ini yang menjadi kalimat soal ada garis bawahnya, yang artinya adalah film kemarin membosankan. Tsumarana katta desu. Kita harus mencari satu kalimat dari 4 pilihan kalimat yang memiliki kemiripan arti dengan kalimat soalnya. Oleh karena itu, tadashi kotae wa 3. Kino no eiga wa omoshiroku arimasen. Yang artinya adalah film kemarin tidak menarik. Omoshiroku arimasen. Untuk pembentukan bentuk negatif pada kata sifat i ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kita menggunakan bentuk kunai. Misalkan kita ambil satu kata yang menjadi jawaban di sini yaitu omoshiroi. Omoshiroi desu, menarik. Omoshirokunai desu, tidak menarik. Selain itu, kita bisa juga menggunakan bentuk yang dinilai lebih sopan lagi, yaitu omoshiroku arimasen. Jadi menggunakan kata sifat i, huruf hiragana i paling belakang, ini diganti ku, kemudian ditambahkan dengan arimasen. Tapi jika kita menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, yang sering digunakan adalah bentuk kunai. Bentuk yang lebih pendek, lebih simpel, dan lebih mudah. Kita lihat pilihan jawaban yang lain ya. Pilihan jawaban lain di ichi, bunyinya adalah Kino no eiga wa furuku arimasen. Yang artinya, film kemarin tidak lama. Tidak sesuai ya. Nih, Kino no eiga wa usuku arimasen. Film kemarin tidak tipis. Usuku ini berasal dari kata sifat i usui, yang artinya adalah tipis atau encer jika digunakan untuk membicarakan tentang kondisi cairan. Berikutnya, di pilihan keempat, Kino no eiga wa muzukashiku arimasen. Film kemarin tidak sulit. Hai, Sanju Nibang. Kalimat soalnya adalah Chichi wa ginko ni tsutomete imasu, yang artinya adalah ayah saya bekerja di bank. Kalimat jawaban yang memiliki kemiripan arti ada di bagian ni.
yaitu Chichi wa ginko de hataraite imasu. Baik kata kerja tsutomemas maupun hatarakimasu ini memiliki arti yang sama, yaitu bekerja. Yang membedakan adalah tentang penggunaan partikel yang menyatakan di mana kita bekerja. Jika kita menggunakan tsutomemas, maka untuk menandai tempat di mana kita bekerja ini menggunakan ni. Ginko ni tsutomemas. Tapi jika kita menggunakan hatarakimasu, maka kita harus menggunakan partikel de untuk menandai tempat di mana kita bekerja. Ginko de hatarakimasu. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. Jika kita lihat pada jawaban ichi, Chichi wa ginko de naratteimasu. Naratteimasu ini berasal dari kata kerja naraimasu, yang artinya adalah mempelajari. Pilihan berikutnya, sang, Chichi wa ginko de suwatteimasu. Suwatteimasu ini dari kata kerja suwarimasu, yang artinya adalah duduk. Dan untuk pilihan yang keempat, Chichi wa ginko de matteimasu. Matteimasu berasal dari kata kerja machimasu, yang memiliki arti menunggu. Hai, tsugi, 33 bang. Kalimat soalnya adalah Okyaku-san wa choudo 10 ji ni kimashita. Artinya, tamu datang tepat jam 10. Ada kata keterangan chodo, ini yang merupakan kunci utama di mana kita akan menentukan satu pilihan jawaban yang tepat. Tadashi kotae wa yongbang. Okyaku-san wa 10 ji ni kimashita. Kenapa yongbang ini menjadi pilihan jawaban yang paling tepat? Karena pada bagian yongbang ini tidak menggunakan kata keterangan apapun. Menggunakan partikel ni yang menunjukkan sesuatu tepat terjadi pada jam 10. Juji ni kimashita, datang pada jam 10. Jadi jawaban di nomor 4 ini sangat relevan dengan penggunaan kata keterangan chodo pada kalimat soal. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. Pilihan jawaban ichi, Okyaku-san wa 10 ji mae ni kimashita, yang artinya tamu telah datang sebelum jam 10. Tidak sesuai ya. Pilihan jawaban yang kedua, Okyaku-san wa 10 ji hang ni kimashita. Pelanggan atau tamu datang jam 10.30 atau jam setengah 11. Pilihan yang ketiga, Okyaku-san wa 10 ji goro kimashita. Ada penggunaan kata keterangan goro yang bisa kita artikan tamu telah datang sekitar jam 10. Hai, Sangju Yongbang. Kalimat pertanyaannya adalah Kino wa nanoka deshita. Kemarin adalah tanggal 7. Kemarin ya, ini yang akan kita jadikan patokan untuk menentukan jawaban yang tepat. Tadashi kotae wa ni. Kyo wa yoka desu. Hari ini adalah tanggal 8. Kemarin tanggal 7 sudah pasti, hari ini adalah tanggal 8. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. Pada pilihan jawaban ichi, Kyo wa yoka desu. Hari ini tanggal 4. Hati-hati ya, yoka tanggal 4, yoka tanggal 8. Pilihan jawaban yang lain, sang. Kyo wa touka desu. Hari ini tanggal 10. Pilihan jawaban yang keempat, Kyo wa itsuka desu. Hari ini tanggal 5. Soal semacam di nomor 34 ini seringkali muncul pada soal-soal JLPTN 5, yaitu tentang penggunaan tanggal. Khususnya, minasang harus bisa menghafalkan penyebutan tanggal dari tanggal 1 hingga tanggal 10 yang memiliki cara penyebutan tanggal yang berbeda-beda, mulai dari Tsuitachi, Futsuka, Mika, dan lain sebagainya. Hai, tsugi, Sangju Gobang. Asoko wa Kobang desu. Di sana adalah pos polisi, Kobang.
Tadashi kotae wa 3番。ここはおまわりさんが仕事するところです。Kita coba untuk mengartikan kalimat jawabannya ya. Koko wa di sini adalah, kita artikan kalimat atau kata paling belakang. Tokoro, tempat bekerjanya omawari-san. Kita cek kalimat jawaban yang lain ya dari Ichi. Koko wa kodomo ga asobu tokoro desu. Di sini adalah tempat bermain anak-anak. Bisa jadi koko wa koen desu. Di sini adalah taman. Hai, ni. Koko wa gakusei ga benkyou suru tokoro desu. Di sini adalah tempat belajarnya para murid. Jadi bisa kita simpulkan tempat yang untuk pilihan jawaban kedua ini adalah gakko. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang keempat, koko wa sensei ga oshieru tokoro desu. Di sini adalah tempat mengajarnya sensei, yang seharusnya tempatnya mengarah pada tempat kyoshitsu, kelas. Oke minasang, sekian dulu ya untuk materi pembahasan dari buku Gakushudo simulasi JLPTN 5 untuk sesi Mojigoi. Untuk berikutnya nanti akan kita bahas mengenai sesi soal Gengo Chishiki. Jika minasang masih ada pertanyaan seputar penjelasan dari buku Gakushudo kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Komentorang ni shitsumon o kaite kudasai. Dan jika minasang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang, silakan kirimkan melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau minasang juga bisa mengirimkannya ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Tapi untuk responnya saya biasanya lama ya, jadi mohon ditunggu dan mohon dimaklumi untuk respon saya. Dan satu informasi lagi, jika ada minasang yang masih bertanya sebaiknya saya membeli buku referensi bahasa Jepang itu di mana? Misalkan seperti buku-buku seperti ini ya, Strategi Bank Soal JLPT N5 dan N3, atau buku baru Top Score JLPT N5 NAT Q5, silakan kunjungi ke Instagram @thejapanscribe. Atau minasang bisa juga kunjungi official websitenya ada di sini ya. Untuk official websitenya, jika minasang masuk ke situ, nanti akan link langsung ke bagian WhatsApp. Jadi minasang bisa konsultasi dengan adminnya, sebaiknya saya menggunakan buku bahasa Jepang yang mana, yang sesuai dengan keperluan saya, seperti itu. Oke minasang, sekian dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, pembahasan Gakushudo JLPTN 5 bagian Gengo Chishiki. Minasang, mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Ja, mata ne! Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top Score JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening,
melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.